Sehat-sehat ya semuanya ya. Oke, baik. Untuk TNT Talk hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Kali ini ada 3 judul yang nanti akan dipaparkan oleh rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, jadi yang pertama adalah dari Muhammad Faisal Faris 2020 31233. Kemudian pemaparan berikutnya oleh Nimade Dewi Handayani dengan NIM 2020 31134. Oke, yang berikutnya terakhir oleh Surya Fajar dengan NIM 2020 31264. Oke, baik. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja. Untuk pemaparan pertama, saya berikan kesempatan kepada Saudara Muhammad Faisal Faris dengan NIM 2020 31233 dengan judul Mendeteksi Tingkat Pemanggangan Biji Kopi Menggunakan CNN dengan Arsitektur VGG16 dan Inception Fitri dengan dosen pembimbing Ibu Rosida Nur Aziza ST MN SC. Baik, untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rahma Paraningrum, Mkom. Izin share screen ya Ibu. Silahkan. Halo, apakah sudah terlihat Ibu? Ya, sudah terlihat. Silahkan. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Faris dengan NIM 2020 31233. Saya hadir pada acara TNT hari ini untuk mempresentasikan perkembangan dari penelitian skripsi saya dengan judul Mendeteksi Tingkat Pemanggangan Biji Kopi Menggunakan Algoritma CNN dengan Arsitektur VGG16 dan juga Inception Fitri. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk dosen pembimbing saya maupun dosen 1 maupun dosen 2, untuk Ibu Rosida Nur Aziza ST MNG SC, dan yang kedua untuk Bapak Riki Ruli Avandi Siregar Eskom Mkom. Nah, untuk topik yang saya akan bahas pada TNT kali ini itu ada 12. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, tahap penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan juga yang terakhir adalah hasil. Nah, untuk latar belakang saya yaitu kopi Indonesia yaitu agak serius bagi banyak peminum kopi karena ada beragam ulasan mengenai kopi dari negara ini. Kopi Indonesia itu dikenal dengan cita rasa yang kuat, bersahaja, dan juga gelap, dengan sedikit rasa coklat, rempah, dan buah. Kopi Indonesia terbaik adalah biji kopi Arabica yang tumbuh di Pulau Sumatera dan Jawa. Kopi spesial Indonesia termasuk salah satu kopi terbaik di dunia, yang dikutip dari website Barista Joy pada tahun 2021. Indonesia bertanggung jawab atas sebagian besar produksi kopi internasional dan mengekspor sekitar 760 metrik ton biji kopi setiap tahunnya. Jumlah tersebut
setara dengan 1.675.513,2 pon. Produksi ini menjadikan Indonesia sebagai produsen kopi terbesar keempat di dunia, setelah Brazil, Vietnam, dan juga Kolombia. Yang dikutip dari website bernama Barista Joy pada tahun 2021. Aroma dan rasa kopi yang mempesona dipengaruhi oleh tingkat pemanggangan atau roasting. Nah, memanggang sebagai salah satu tahap penting dalam produksi kopi memainkan peran penting dalam mencapai aroma dan rasa yang diinginkan yang akan memikat para konsumen. Yang dikutip dari jurnal yang dikerjakan oleh Muslimin dan kawan-kawan pada tahun 2021. Secara tradisional, penentuan tingkat pemanggangan dinilai secara visual berdasarkan warna biji kopi, namun penelitian ini bukanlah untuk mengatasi kekurangan dalam penelitian manusia, melainkan tujuan otomatisasi. Nah, tujuan otomatisasi ini adalah bagaimana sih jika tingkat pemanggangan biji kopi diberikan kepada mesin. Nah, jadi untuk pembelajaran pada mesin, saya menggunakan metode CNN dengan arsitektur model VGG16 dan juga Inception versi ketiga. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih langkah-langkah membangun model mesin pembelajaran menggunakan metode CNN untuk klasifikasi tingkat pemanggangan biji kopi. Yang kedua, ada bagaimana proses evaluasi yang efektif terhadap model yang telah dibangun. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan tingkat akurasi model dalam mengklasifikasi tingkat pemanggangan biji kopi. Yang keempat, bagaimana perbandingan performa antara model mesin pembelajaran CNN dengan arsitektur VGG16 dan Inception V3 dalam mengklasifikasikan tingkat pemanggangan biji kopi. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk menerapkan algoritma CNN dengan arsitektur VGG16 dan Inception versi ketiga untuk mengklasifikasi tingkat akurasi, presisi, recall, dan juga F1 score mengenai pemanggangan biji kopi. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian. Yang pertama, memahami cara menerapkan metode CNN dalam mengklasifikasi tingkat pemanggangan biji kopi. Yang kedua, mengetahui hasil perbandingan klasifikasi dan tingkat akurasi dari metode CNN menggunakan arsitektur VGG16 dan juga Inception V3 terhadap tingkat pemanggangan biji kopi. Yang ketiga, yaitu menambah hasil penelitian terkait dengan metode CNN untuk referensi penelitian lainnya. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup yang saya pakai yaitu yang pertama, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah CNN. Yang kedua, objek dari penelitian ini adalah citra biji kopi yang diambil dari dataset Coffee Bean yang dapat diakses melalui Kaggle. Yang selanjutnya dari yang ketiga, data citra yang digunakan berformat PNG. Yang keempat, dimensi citra dari data yang diambil yaitu 224 dikali 224 piksel. Yang kelima, jumlah citra yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1.200 citra yang terdiri dari 300 flash green dan 300 light, 300 medium, dan juga 300 dari kategori dark. Yang keenam, yaitu optimizer yang digunakan adalah Adam. Yang ketujuh, parameter output adalah hasil dari klasifikasi tingkat pemanggangan biji kopi berdasarkan dari model yang telah dilatih menggunakan dataset. Dan yang terakhir, menggunakan Jupyter Notebook sebagai perangkat untuk melatih dan menguji dataset. Untuk penelitian terdahulu, saya menampilkan hanya 4
yaitu penelitian dari yang pertama dengan judul Coffee Bean Roasting Level Detection Cinematic Review. Pada penelitian yang pertama ini dipublis pada tahun 2023 dan dibuat oleh Irfan Asfivarianto, Haris Munandar, Joni Waryono Wibowo, Taufik Ibnu Salim, dan Oka Mahendra. Nah, pada jurnal ini membahas untuk mereview 31 jurnal yang berbeda-beda metodenya, tetapi dengan tema yang sama, yaitu tingkat pemanggangan biji kopi. Dan hasil dari penelitian pada jurnal ini menunjukkan metode CNN adalah metode yang terbaik untuk tingkat pemanggangan biji kopi dengan nilai akurasi 98%. Untuk yang kedua, yaitu Coffee Roast Intelligence yang dipublis pada tahun 2022. Dan jurnal ini dibuat oleh Saktipat Ontum, Tirate Mahirantematakul, selanjutnya Phonhap Sorifon, Tultriyason, dan Buhirit Wantanapa. Dan jurnal ini membahas tema yang sama, yaitu tingkat pemanggangan biji kopi menggunakan metode CNN dengan arsitektur MobileNet. Jurnal ini menggunakan 4.800 citra atau gambar dari kategori yang sama yang saya ambil, yaitu green, light, medium, dan dark, dengan hasil tingkat akurasi 82%. Sedangkan penelitian yang ketiga yaitu dengan judul Smart Agriculture Real-Time Classification of Green Coffee Beans by Using a CNN. Nah, dipublis pada tahun 2020. Jurnal ini dibuat oleh Nenfu Huang, Donglin Chow, Xiaan Li, selanjutnya Feng Pingwu, dan Anqing Huang, Yi Xinxian, dan Yi Chun Sai. Pada jurnal ini membahas tentang deteksi kualitas biji kopi mentah setiap waktu menggunakan metode dari CNN juga. Data yang dipakai berjumlah 36.000 dengan dua kategori, yaitu biji kopi yang bagus dan bad bean. Hasil akurasi yang diperoleh 93%. Dan yang terakhir dengan judul penelitian terakhir yaitu dengan judul Klasifikasi and Analysis of Tomato Species with CNN yang dipublis pada tahun 2022. Jurnal ini membahas tentang klasifikasi dan analisis pada spesies tomat menggunakan metode CNN dengan arsitektur AlexNet, Inception versi ketiga, dan juga VGG 16. Data yang dipakai yaitu 6.810 dengan 9 kategori, yaitu tomat 1, tomat 2, tomat 3, tomat 4, tomat seri red, tomato heart, tomato marron, tomato yellow, dan tomato not diperoleh. Hasil akurasi yang diperoleh adalah 100% untuk arsitektur AlexNet, 98% untuk Inception versi ketiga, dan 96% untuk VGG 16. Untuk selanjutnya, landasan teori secara singkat yang saya jelaskan ada 4, yaitu dari CNN, terus ada arsitekturnya, dan juga optimizer. Yang pertama, penjelasan dari CNN. CNN itu merupakan jenis deep learning yang sering digunakan untuk menganalisis data pada citra. CNN itu terdiri dari beberapa layer, yaitu convolution layer, polling layer, pattern layer, dan fully connected layer. Nah, selanjutnya untuk arsitektur itu berguna untuk meningkatkan hasil akurasi dari proses pengklasifikasian pada citra. Arsitektur yang saya gunakan ada 2, VGG 16 dan juga Inception. Nah, saya akan menjelaskan tentang arsitektur VGG 16. VGG 16 itu
atau Visual Geometric Group merupakan model CNN dari Karen Simboyan dan Andre Zizerman. VGG16 terdiri dari 16 layer. Di dalamnya terdapat 13 convolutional layer dan 3 fully connected layer. Selanjutnya ada arsitektur Inception. Arsitektur Inception juga merupakan salah satu arsitektur dari CNN yang dikembangkan dari versi sebelumnya, yaitu GoogleNet dan juga Inception versi kedua. Inception ini memperkenalkan teknik baru dalam arsitektur CNN, yakni dilakukan pemfaktoran sebuah layer konvolusi menjadi multilayer dengan ukuran kernel yang lebih kecil. Penggunaan teknik ini mampu mengurangi jumlah parameter dengan cara berbagi bobot dalam multilayer tersebut. Yang terakhir, untuk teori dari optimizer, yaitu optimizer berperan untuk memperbarui parameter bobot dan weight guna untuk meminimalisir error dan loss function agar dapat menghasilkan prediksi yang semakin akurat, di mana error adalah selisih dari nilai sebenarnya dengan nilai yang diprediksi. Optimizer yang saya gunakan yaitu Faisal, mohon maaf. Untuk pemaparan, kita kasih waktu 1 menit lagi ya. Mohon masuk ke dalam pembahasan. Baik, Ibu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke kerangka penelitian saya. Yaitu yang pertama ada indikator. Itu dalam penelitian ini adalah representasi visual dari biji kopi yang akan diuji. Selanjutnya proses melalui metode CNN VG16 juga Inception versi ketiga. Selanjutnya objektif model klasifikasi pemanggangan biji kopi. Selanjutnya measurement, yaitu untuk convolution matrixnya. Selanjutnya itu ada tahapan dari penelitian saya. Yang pertama, mengidentifikasi masalah, kajian pustaka, pengumpulan data, analisis data, pengujian. Jika pengujian benar, maka lanjut untuk pembuatan laporan. Nah, untuk metode pengumpulan data saya, itu data dari Kaggle tadi berjumlah 1.200 data, dibagi menjadi 3, data testing, data validation, dan juga data training. Data training mendapat 80%, data testing 20%, dan data validation 20%. Untuk selanjutnya adalah metode analisis data. Dan metode analisis data, saya pertama itu ada problem understanding, data preparation, modeling CNN. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Nah, untuk hasil evaluasi model VGG16 sementara saya yaitu dengan tingkat akurasi 97%. Nah, untuk Inception dengan tingkat akurasi 90%. Selanjutnya hasil akurasi dan loss model VGG16 untuk sementara ada di epoch ke-5 dengan tingkat akurasi 0,7720, variabel akurasinya 0,9821. Nah, selanjutnya hasil akurasi dari loss model dari Inception versi ketiga. Yang terakhir adalah hasil dari antarmuka yang sudah disebut. Oke, sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Rahma. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Faisal atas pemaparannya. Baik, untuk berikutnya adalah sesi brainstorming untuk tanya jawab kepada para pengunjung di
TNT Talk pada hari ini, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan, bisa raise hand atau melalui pertanyaan di chat. Apakah ada? Oke, sambil menunggu untuk teman yang lain untuk mempersiapkan pertanyaan, mungkin saya ada satu pertanyaan untuk Saudara Faisal. Di sini Anda menggunakan data yang bersumber dari Kaggle, Iya, Ibu. betul? Oke. Betul. Apakah ada sumber lain selain di Kaggle, misalnya Anda pakai data primer dengan mengambil foto misalnya seperti itu? Untuk data primer, saya mengujinya di terakhir Ibu di data. Jadi nanti data primer itu untuk data uji saya. Dari fotonya dari Jadi, foto Google. oke. Nggak, maksudnya saya di Seperti sini, ya, maksud saya di sini kalau data yang Anda dapatkan di Google ya atau Kaggle itu adalah data sekunder ya ya, Ibu, data karena sekunder untuk sekunder. Nah, di sini saya menanyakan apakah Anda memiliki data primer seperti itu. untuk data primer saya tidak memilikinya ini. Jadi Anda di sini tidak menggunakan data primer ya. Kecuali data primer saya itu untuk testingnya Ibu ini. Untuk testing berarti Anda punya data primer sebanyak berapa? Kurang lebih ada 10 sih Ibu. Ada 10 data primer ya. Ya, untuk testing Oke. tadi, untuk percobaan. Oke. Oke. Jadi saya mau menanyakan nanti hasil akhirnya ini seperti apa? Ya, Hasil akhirnya nanti seperti apa yang diharapkan? untuk hasil akhirnya itu ketika gambar dari biji kopi ini diinput melalui website yang saya buat, maka nanti akan tertera persentase dari hasil biji kopi itu, Bu. Seperti Prosentase gambar. dari maksudnya prosentase untuk mengenali apakah itu biji kopi atau bukan, seperti itu. Iya, iya Ibu. Bukan Tingkat pemanggangannya itu. dengan tingkat pemanggangan. Ya, dengan tingkat pemanggangannya itu berapa persen melalui Oke. model arsitektur yang saya buat. Oke, jadi nanti hasil akhirnya itu nanti akan terlihat, oh ini misalnya ada berapa jenis pemanggangan yang Anda gunakan untuk hasil akhir ini. Untuk hasil akhir ini ada 4 jenis tingkat pemanggangan, ada green, Iya. light, medium, dan dark. Oke, green, light, medium, dan dark. Iya Ibu. Seperti itu. Oke, jadi nanti kalau yang dia tidak dipanggang berarti hasilnya Yang green, dia masih mentah yang gitu. green. Berarti masih mentah. Jadi nanti kalau misalnya dia dipanggang, taruhlah misalnya nanti akan menghasilkan contoh misalnya seperti di layar light. Light itu berarti agak sedang ya, light prosentase sekian. Jadi seperti itu ya. Iya Ibu, betul. Oke, seperti itu. Ya, oke, mungkin nanti agak lebih dipertajam ya saran saya di rumusan masalah ya, di rumusan masalah, kemudian batasan masalahnya juga, dan kemudian nanti hasil di kesimpulannya mungkin nanti agak dipertajam lagi ya, seperti itu.
Baik, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ya, terima kasih juga. Oke, baik. Apakah di room tim ini ada yang ingin bertanya kembali? Oke, tidak ada. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita akan beralih kepada presenter yang kedua. Oke, mungkin sebelum kita beralih kepada presenter kedua, mungkin silakan kepada Saudara Faris untuk mengakhiri presentasenya. Baik, Ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Berikutnya adalah presenter yang kedua, yaitu Saudari Nimade Dewi Handayani dengan NIM 2020-31134 dengan judul Deteksi Kematangan Buah Mangga Amplem Sari menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network dengan dosen pembimbing adalah Ibu Seli Karmila, Eskom, MSI. Oke, baik. Mungkin saya harus memberikan guidelines untuk pemaparan presentasi ya, karena kita dibatasi oleh waktu, jadi saya akan berikan waktu kurang lebih kepada Nimade hanya selama 7-8 menit. Seperti itu. Jadi mohon untuk yang pentingnya saja yang dipresentasikan. Oke, baik. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rahma. Apakah suara saya jelas, Bu? Oke, jelas. Baik, saya izin share screen ya, Bu. Silakan. Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat, Bu? Baik. Tadi. Baik, selamat sore Ibu Rahma, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nimade Dewi Handayani dengan NIM 2020-31134. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai skripsi saya dengan judul Deteksi Kematangan Buah Mangga Amplem Sari menggunakan Algoritma Convolutional Neural Network, di bawah bimbingan langsung oleh Ibu Seli Karmila Eskom MSI serta Bapak Dr. Dharma Rusdi STMkom. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, kerangka pemikiran, pemodelan sistem CNN, serta hasil sementara dari skripsi yang telah saya buat. Langsung saja untuk latar belakang, seperti yang kita ketahui di era digital saat ini, penggunaan teknologi canggih telah memasuki berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor pertanian. Nah, salah satu tantangan dalam industri buah-buahan ini adalah menentukan bagaimana kematangan buah secara akurat dan efisien. Kematangan buah adalah faktor yang penting dalam industri pertanian dan pangan karena pengenalan kematangan buah merupakan langkah kritis dalam mengoptimalkan produk akhir serta mengoptimalkan manajemen rantai pasokan. Namun, pengenalan kematangan buah secara manual oleh manusia membutuhkan waktu dan upaya yang sangat besar serta rentan terhadap kesalahan subjektif. Oleh karena itu, penggunaan metode otomatis untuk mendeteksi kematangan buah menjadi sangat penting. Salah satunya metode yang telah terbukti efektif dalam tugas pengenalan citra ini adalah Convolutional Neural Network. Pada
penelitian ini saya mengambil objek penelitian buah mangga. Mengapa? Karena buah mangga merupakan buah yang populer di Indonesia karena jumlah produksinya yang sangat tinggi, serta buah mangga memiliki varietas yang sangat banyak. Namun di sini saya hanya mengambil satu varietas, yaitu buah amblem sari, karena buah dengan varietas ini sedang intensif dibudidayakan di tempat tinggal saya. Selanjutnya ada pun dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana penerapan algoritma convolutional neural network dalam mendeteksi kematangan buah berdasarkan data citra buah mangga amblem sari, serta bagaimana akurasi dari arsitektur algoritma convolutional neural network dapat mendeteksi kematangan pada buah mangga amblem sari. Adapun tujuannya yaitu untuk menerapkan algoritma convolutional neural network dalam mendeteksi kematangan buah mangga amblem sari, serta mendapatkan hasil kinerja metode convolutional neural network dalam mendeteksi kematangan buah mangga amblem sari. Di sini ada dua manfaat yang saya ambil, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya adalah menunjukkan bagaimana CNN dapat diaplikasikan dalam sektor pertanian untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses penilaian kualitas buah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembang model dan algoritma serupa di bidang yang membutuhkan deteksi dan klasifikasi objek berbasis citra digital. Selain itu, ada manfaat praktis di mana petani dan pelaku industri pertanian dapat meningkatkan kualitas produksi dan mengurangi kesalahan dalam penentuan kematangan buah, sehingga proses seleksi buah mangga yang matang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat serta mengurangi ketergantungan pada penilaian manual yang subjektif. Adapun batasan yang saya batasi dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini difokuskan pada klasifikasi kematangan buah mangga amblem sari dengan mengamati warna kulit buahnya. Warna kulit buah mangga akan berubah seiring kematangannya sehingga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengklasifikasi kematangan buah. Selanjutnya, sumber data yang saya dapatkan berasal dari publik, yaitu platform Kaggle. Dan metode yang diterapkan adalah metode convolutional neural network dalam mendeteksi kematangan buah mangga amblem sari. Selanjutnya ada pun kerangka pemikiran yang di sini yang pertama ada indikator merupakan variabel bebas yang menjadi objek observasi, di mana dalam hal ini adalah data citra gambar buah mangga amblem sari, serta di sini saya menggunakan metode CNN dengan dua arsitektur. Selanjutnya objektif atau tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menemukan model deteksi kematangan buah mangga amblem sari yang akurat. Serta untuk pengukurannya di sini saya menggunakan confusion matrix. Nah, berikut merupakan pemodelan sistem CNN. Jadi, tahap pertama dimulai dari input gambar, di mana gambar citra buah mangga dengan berbagai kematangan dimasukkan ke dalam sistem ini, yang selanjutnya akan diproses pada lapisan konvolusional untuk mendeteksi fitur yang ada dalam gambar dan diikuti dengan aktivasi ReLU untuk memperkenalkan non-linearitas. Selanjutnya untuk lapisan pooling layer di sini untuk mengurangi dimensi spasial fitur, mengurangi beban komputasi, serta untuk mempertahankan informasi penting yang telah di-input. Selanjutnya masuk ke lapisan pattern, di mana feature map itu diubah menjadi vektor satu dimensi yang selanjutnya akan diteruskan pada fully connected untuk diklasifikasi. Dalam hal ini, saya mengklasifikasikan buah mangga menjadi 4 klasifikasi kematangan, yaitu belum matang, mulai matang, setengah matang, dan matang sempurna. Berikut sebelumnya sudah saya jelaskan saat penelitian ini menggunakan metode CNN dengan dua arsitektur. Yang pertama arsitektur VJJ16. Di sini untuk hasil sementara didapatkan grafik training loss, validation loss, dan training and validation accuracy sebagai berikut. Dan untuk arsitektur VJJ16 ini mendapatkan hasil klasifikasi dengan akurasi 85%. Selanjutnya untuk arsitektur kedua, di sini saya menggunakan arsitektur DenseNet 121. Berikut merupakan grafik training loss dan validation accuracy-nya.
Dan berdasarkan arsitektur yang saya gunakan, yakni arsitektur DensNet 121, mendapatkan akurasi sebesar 95%. Mungkin sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada saran dan masukan, saya persilakan. Makasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Nimade ya. Untuk berikutnya adalah tanya jawab yang disampaikan oleh peserta yang ada di sini. Untuk yang ingin menjawab bisa raise hand atau menuliskan di kolom chatting. Silahkan. Apakah ada? Apakah ada di sini yang ingin bertanya mungkin? Oke, tidak ada ya, berarti saya lagi. Oke, baik, Nimade di sini hasil kematangan buah mangga ya. Datanya itu ambil dari mana? Kaggle. Betul. Gagal, Bu. Oke, berapa data? Ada sebanyak 951 data, Ibu. Oke. Khusus untuk buah mangga jenis amplem ya? Ya, jenis amplem sari. Oke. Apakah disertai juga dengan data primer untuk cek validasi? Untuk cek validasinya, saya menggunakan data primer, ada sekitar 12, Bu. 12 data. Ya, 12 data. Oke. Kemudian nanti hasil akhirnya itu seperti apa? Hasil akhirnya mungkin mirip seperti presenter sebelumnya. Jadi setelah model yang saya dapatkan ini, saya berencana itu membuat deploy-nya melalui website menggunakan framework Flux sih, Bu. Cuma untuk pendeployannya itu masih tahap proses sampai saat ini gitu. Oke, jadi nanti hasil akhirnya kalau tadi kan saudara Faris ya itu eh pendeteksiannya itu ada 3, ada 4 sorry, ada 4 ya, green, kemudian light, kemudian yang tengah tadi saya lupa yang terakhir dark ya. Oke, kalau di Anda sendiri ini hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti itu seperti apabila misalnya eh, input gambar yang dimasukkan itu nanti diklasifikasikan juga menjadi 4 kategori. Apakah buah itu belum matang atau mentah, buah itu baru matang, atau buah itu setengah matang, atau buah itu matang sempurna gitu, Bu. Jadi ada 4, apa saja I- tadi? Mentah, Mentah, baru matang. baru matang dengan setengah matang bedanya apa? Kalau baru matang itu, kalau di buah mangga yang saya dapat kan datanya itu kalau baru matang tuh cuma sedikit Bu yang kuning-kuningnya. Kalau yang setengahnya itu memang 50% dari satu gambarnya itu kuning gitu. Masih ada ijo-ijonya. Kalau untuk yang matang sempurnanya memang semuanya berwarna kuning kulitnya gitu. Oke. Jadi tadi datanya sekitar 900 ya. 951 data. Iya, Bu. Oke, jadi nanti hasil akhirnya mungkin akan dibuat versi apa namanya interface ya. Iya, betul, Bu. Interface. Oke. Kemudian untuk tingkat akurasinya berapa persen? Untuk tingkat akurasinya, untuk arsitektur, di sini kan saya menggunakan 2 arsitektur ya, Bu ya. Yang pertama tuh untuk yang DenseNet tuh ada 95% sama VJJ16 itu ada 85%, Bu. Oke, kalau gitu. Oke, mungkin nanti mohon pertajam di rumusan masalah ya, sama seperti temannya yang tadi, kemudian juga di batasan masalah, dan mungkin nanti bisa ditambahkan juga di bab 5 untuk kesimpulan.
Ya, Baik, seperti Ibu. itu. Oke, untuk programnya sudah berapa persen? Sorry, untuk interface-nya sudah berapa persen? Baru 50% sih, Bu. Kemarin itu kendalanya saat munculin result-nya itu masih belum sesuai yang saya inginkan gitu. Masih agak berantakan urutan gitunya. Oke, berarti ini versi desktop ya? Iya, Bu. Oke, versi desktop. Oke, baik, mungkin silakan ditutup presentasinya untuk, sesi kali ini. Baik, terima kasih Bu Rahma. Sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, untuk kesempatan terakhir saya berikan kepada saudara Surya Fajar dengan NIM 2020-31264 dengan judul Prediksi Kemacetan Lalu Lintas menggunakan algoritma Naive Bayes di Kota Jakarta Barat dengan dosen pembimbing Bapak Max Teja Aji, Eskom Mkom. Baik, untuk pemaparan sama seperti yang lainnya, kurang lebih 7-8 menit. Mohon untuk pemaparan yang penting-penting saja ya. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, untuk waktu dan layar saya persilahkan. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya izin ini ya Bu, ya share screen. Baik, apakah sudah kelihatan Bu screen saya Bu? Belum, masih kosong. Oke, sudah. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Di sini saya akan memaparkan hasil sementara skripsi saya yang dimana dengan judul Prediksi Kemacetan Lalu Lintas menggunakan algoritma Naive Bayes di Kota Jakarta Barat. Dengan dosen pembimbing 1 yaitu Pak Max Teja Aji Cipta Widianto, Eskom Mkom, dosen pembimbing 2 Bapak Rahmat Evan Purnawan MSc. Di sini ada pokok pembahasan yang dimana yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, kemudian tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan terakhir tahap penelitian. Kemudian masuk ke latar belakang Indonesia, tepatnya di Kota Jakarta Barat. Di Indonesia, tepatnya di Kota Jakarta Barat, kemacetan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kota besar. Kemacetan muncul karena mobilitas yang tinggi pada masyarakat sehingga pada waktu tertentu jalanan menjadi padat oleh kendaraan. Dengan pertumbuhan populasi dan jumlah kendaraan yang terus meningkat, masalah ini semakin meresahkan bagi warga kota, pemerintah, dan pengguna jalan. Kemacetan tidak hanya mengakibatkan waktu perjalanan yang terbuang, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan, kesehatan, dan ekonomi. Tingginya laju pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia ini juga tidak membantu menurunkan masalah kemacetan yang ada karena menurut data disediakan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor di Jakarta sudah mencapai 21 juta unit atau tumbuh 7,6% dengan proporsi tertinggi adalah sepeda motor mencapai 75,92%. Ada perumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana mengumpulkan data lalu lintas yang relevan dari berbagai sensor IT yang terpasang di Kota Jakarta Barat. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi dan memilih atribut-atribut yang paling relevan dari data lalu lintas untuk digunakan dalam memprediksi kemacetan. Kemudian yang ketiga, bagaimana mengimplementasikan dan mengoptimalkan algoritma Naive Bayes dalam prediksi kemacetan di Kota Jakarta Barat. Yang terakhir, bagaimana memprediksi kemacetan yang akan terjadi di Kota Jakarta Barat menggunakan metode Naive Bayes.
Kemudian adapun tujuannya, yang pertama dapat memprediksi kemacetan yang akan terjadi di Kota Jakarta Barat. Kemudian dapat mengumpulkan data lalu lintas yang relevan dari berbagai sensor IT yang terpasang di Kota Jakarta Barat. Kemudian dapat mengidentifikasi dan memilih atribut-atribut yang paling relevan. Yang keempat, dapat mengimplementasikan dan mengoptimalkan algoritma Navier-Bayes dalam memprediksi kemacetan. Kelima, mempermudah masyarakat untuk mengetahui lokasi dan jam macet yang ada di Kota Jakarta Barat. Kemudian manfaatnya, yang pertama dapat memprediksi kemacetan secara akurat. Penelitian ini dapat membantu mengoptimalkan rute perjalanan dan waktu tempuh sehingga meningkatkan efisiensi transportasi bagi pengguna jalan. Yang kedua, dengan mengurangi kemacetan dan waktu yang dihabiskan di jalan, sistem ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengurangi stres dan frustasi yang disebabkan oleh lalu lintas yang padat. Yang ketiga, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi IoT dan algoritma analisis data, serta meningkatkan pemahaman tentang cara mengintegrasikan keduanya untuk mengatasi masalah dunia nyata seperti kemacetan lalu lintas. Kemudian ruang lingkupnya, ya yang pertama penelitian ini berfokus dalam memprediksi kemacetan menggunakan algoritma Navier-Bayes yang terjadi di Kota Jakarta Barat. Kemudian atribut-atribut yang digunakan seperti yang ini untuk sementara yang digunakan seperti cuaca, acara, dan hari kerja atau hari libur. Kemudian data yang diproses menggunakan algoritma Navier-Bayes menggunakan aplikasi Netica. Kemudian ada tahapan penelitiannya. Yang pertama, identifikasi masalah, kemudian kekajian pustaka, pengumpulan data, kemudian analisis data, perancangan, dan membuat laporan. Nah, di sini sudah termasuk hasil yang dimana sesuai yang saya sampaikan tadi, saya menggunakan 3 atribut. Yang pertama itu adalah atribut cuaca, yang kedua adalah atribut hari kerja atau hari libur, yang ketiga adanya acara atau tidak. Yang di gambar bawah ini di atribut acara, saya mengasih persentase nilai untuk atribut ini 80%. Itu kalau misalnya ada acara itu bakal keadaan di jalanan yang saya teliti itu 80% macet. Dan kalau misalnya tidak ada acara 20% macet. Kemudian di atribut hari kerja atau hari libur, kalau hari libur itu 30% macet. Kemudian kalau hari kerja itu 70%. Kemudian di atribut cuaca ada 4. Yang pertama cuaca panas itu dengan persentase 10%, cuaca cerah dengan persentase 40%, cuaca hujan itu persentasenya 10%, kemudian terakhir cuaca berawan persentase 40%. Kemudian setelah digabungkan beberapa 3 atribut ini yang dimana sudah dikasih persentase nilai ya. Kemudian di sini saya mendapatkan hasil dari perhitungannya yang dimana macet yang terjadi di Kota Jakarta Barat kalau misalnya menggabungkan 3 atribut ini itu persentasenya 80,6%, kemudian lancarnya itu 19,4%. Kemudian ini hasil analisa dengan menggunakan 3 atribut yang tadi, yang dimana bisa dilihat di sini kalau misalnya hari itu hari libur dan cuacanya panas dan terdapat acara, itu bisa dibilang keadaan jalan itu lancar. Kemudian kalau misalnya hari weekday, hari kerja, cuaca panas dan terdapat acara, itu bisa dibilang keadaan jalan macet dan seterusnya. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Ya, baik. Terima kasih untuk Surya Fajar.
Oke, baik, untuk sesi yang terakhir, saya berikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk menanyakan pemaparan dari Saudara Surya Fajar. Apakah ada? Silakan bisa raise hand. Ada? Atau mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat? Oke. Ada dari Bu Karina. Baik, Bu Karina, silahkan. Oke, Bu Rahma. Nah, daripada nggak ada yang nanya, mending saya aja deh yang nanya, Bu. Oke, Terima Bu, bisa dengar suara saya ya, kasih. Bu? Ya, jelas, Bu. Oke, ini Surya Fajar ya. Iya, Oke, Bu. Surya Fajar, kamu mau melakukan prediksi kemacetan lalu lintas ya di Kota Jakarta Barat. Oke, ini data yang kamu gunakan ini data maksudnya dari periode waktu kapan sampai kapan nih? Nah, untuk data yang hasil yang ini, yang saya teliti ini, itu dari sebulan yang lalu, Bu. Itu dan tepatnya itu di Jalan Pondok Randu yang ada di Jakarta Barat, Pondok Randu. Oh, Saya Pondok langsung ke Randu ya. Iya, Bu. Oh, berarti datanya kamu ngambil sendiri secara langsung ya, pengamatan di lapangan gitu, Iya, Bu, survei secara langsung. Itu untuk sementara, Bu. selama sebulan. Selama sebulan ini. Selama sebulan. Heeh. Oh, ya. Ini yang kamu mau prediksi ini apa namanya? Periode kemacetannya itu per kapan gitu misalnya? Hasilnya maksud saya tuh nanti yang mau kamu prediksi itu seperti apa sih? Apakah kemacetan dalam 1 hari kah, 1 minggu kah, atau Eh, Mungkin secara keseluruhan ya, Bu ya, dengan saya meneliti sebulan itu, mungkin di bulan depan bisa jadi sama ataupun berbeda. Ya, kalau harapan saya itu sama kan, kalau kan saya menemukan 3 atribut tadi yang dimana itu mencakup keseluruhannya umumnya. Yang pertama yaitu hari kerja atau hari libur, kemudian cuaca, kemudian ada acara atau tidaknya, gitu. Oke. Nah, terus dari model yang kamu usulkan ini udah jadi modelnya? Model prediksinya udah jadi? Kalau untuk hasilnya udah sih, Bu. Kalau untuk hasilnya dulu, tapi yang kayak gini, Bu. Ini sementara saya baru menggunakan 3 atribut tadi. Nah, nanti ke depannya mau saya tambahkan lagi. Ini hasil prediksinya. Iya, untuk sementara, Bu. Weekend kapan? Weekend itu jatuhnya hari libur, Bu. Iya, saya tahu hari libur, Jumat, Sabtu, Minggu kan. Maksud Ah. saya tuh di periode kapan? Di weekend bulan ini kah? Bulan depan kah? Oh, kalau yang untuk saya teliti ini sebulan ini, yang udah saya teliti sebulan ini dulu. Untuk bulan ini. Mm-mm. Tapi ini kok kamu harinya weekend semua, nggak ada waktu spesifik kah? Misalnya weekend jam 8 pagi, weekend jam 9 pagi gitu? Iya, saya lupa sih, Bu, buat naruh itu. Oke, mungkin untuk saran dari saya tuh, kamu bisa bisa diperjelas lagi ya di sini untuk harinya tuh jangan cuma tulis weekend sama weekday, tapi mungkin lebih didetailkan di waktunya karena weekend jam 8 pagi sama weekend jam 12 siang sama weekend jam 1 dini hari itu beda. Ya, Oke, jadi Bu. tidak bisa disamaratakan, ya. Baik, Bu. Terus juga bedanya panas sama cerah apa? Kalau panas itu panas menyengat gitu, Bu, yang orang-orang rata-rata itu malas keluar rumah. Kalau cerah Terus ya, kalau cerah tuh yang agak-agak agak mendung gitu, tapi nggak panas ya, tapi
belum mendung, cerah sih Bu. Gimana ya? Kalau panas tuh beneran panas loh Bu gitu. Mungkin Kayaknya kalau suhunya cerah mungkin sama sih panas tuh bisa perbedaannya. dimasukin ke kategori yang sama deh. Oh, Terus ini mungkin cuaca juga kamu manual, mengamatinya manual. iya, yang berawan, yang hujan gitu. Oh. Berawan sama hujan beda lah. Kalau berawan itu mendung. Mendung belum tentu hujan. Nah, iya, seperti itu Bu. Iya kan? Iya. Nah, itu kayaknya harus kamu perhatiin lagi. Nah, terus kalau untuk ada acara tidak ada acaranya ini bagaimana? Acara di sekitar mana nih? Itu misalnya kayak ada acara konser atau ada acara pernikahan gitu gitu. Di daerah apa Jakarta tadi? Barat. Mungkin Pondok Randu itu ya? belum saya ruang lingkupin Bu, belum diinin. Tapi kayak misal contohnya kemarin waktu apa ada acara konser yang itu yang di Jakarta Selatan itu yang di apa konser musik itu saya pulang magang itu apa namanya dampaknya itu sampai ke sini Bu macetnya. Walaupun itu terjadi Hmm. di Jakarta Selatan. Hmm. Oh, oke oke. Nah tadi itu ya saran dari saya untuk hari itu Baik, kayaknya sebaiknya kamu jangan cuma tulis weekend-weekend sama weekday-weekday, tapi didetailkan lagi untuk jamnya karena jam itu mempengaruhi tingkat kemacetan dan untuk cuaca kayaknya untuk kategori cerah sama panas itu bisa dijadiin satu, terus berawan itu mendung. Kalau hujan ya hujan, ya kan? Oke. baik Bu. Nah, terus juga kalau menurut saya ya, itu data yang kamu punya kalau hanya untuk 1 bulan itu masih kurang kalau untuk kamu melakukan prediksi. Ya, Iya. Saya juga apa Bu mengambil referensi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya juga. Tapi apa namanya belum bisa saya satukan gitu Bu. Soalnya datanya agak beda gitu. Jadi mungkin saya iyalah. cek Kamu lagi. apa namanya objek penelitiannya kan beda. Kamu tidak bisa ngambil data dari jurnal atau penelitian sebelumnya karena beda, ya Iya kan? Bu. Ya itu sih kalau saran saya data yang kamu gunakan kalau untuk prediksi kalau misalnya kamu menggunakan data hanya 1 bulan itu kurang. Jadi datanya harus ditambah. Ya, Baik Bu. itu aja Bu Rahma dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Karin. Oke, mungkin saya tadi ada miss sedikit ya untuk data. Anda ambilnya dari mana ya? Kalau kalau data saya langsung ke lapangan gitu Bu. Kalau misalnya yang kayak hari ini pilihan saya gitu. Atribut yang saya gunakan untuk sementara Bu. Jadi, apa namanya, maksudnya gini, artinya Anda ambil datanya itu bersumber dari instansi kah atau seperti apa gitu loh? Kan kalau Iya, instansi itu datanya valid ya gitu, kalau instansi. Tapi kalau misalnya hanya sekedar pengamatan, berarti untuk pengamatan selama 1 bulan itu masih kurang, karena biasanya kalau riset by pengamatan itu biasanya dilakukan berbulan-bulan gitu, kecuali misalnya Anda ambil dari instansi datanya. Nah, mungkin itu bisa. baik Bu. Jadi seperti itu. Dan satu hal lagi, untuk wilayah Jakarta Barat, itu kan luasnya itu kan cukup luas. Jadi tidak hanya sekedar Duri Kosambi atau Randu ya, atau istilahnya radius sekitaran ITPLN ya. Tapi Jakarta Barat itu kan wilayahnya sampai ke Jalan Arjuna RCTI ya, kemudian ke apa namanya, ke Grogol seperti itu. Nah, jadi mungkin, data Anda itu harus divalidasi gitu. Jadi jangan sampai misalnya, data Anda itu hanya terfokus di satu titik saja nih, sekitaran kampus saja gitu. Makanya saya tanyakan adalah data Anda itu ambilnya dari mana gitu. Kalau misalnya ambilnya dari instansi, mungkin itu lebih valid gitu ya. Misalnya Anda ambil dari instansinya yang kaitannya dengan misalnya cuaca, misalnya itu di
DLLAJ atau misalnya gabungan ke Badan Meteorologi gitu. Jadi seperti itu. Oh, baik Bu. Iya, supaya Bisa. nanti ketika Anda maju sidang itu tidak dipertanyakan lagi gitu tentang validitas datanya, Baik Bu. gitu ya. Oke, untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ada? Oke, tidak ada. Baik, kalau tidak ada mungkin Surya Fajar bisa ditutup. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan dari ketiga presenter pada sore hari ini. Semoga saran dan masukan dari penanya ya bisa Anda kolaborasi di dalam riset Anda nantinya. Oke, baik. Untuk acara ini saya alihkan kepada MC Bapak Max Teja. Silahkan, Pak. Terima kasih Bu Rahma Farah-Ningrum yang sudah memimpin jalannya TNT Talk series ke-6 hari Kamis ini. Dan berikut kami sampaikan untuk sertifikat dari TNT Talk series bagi moderator dan pembicara. Berikut yang pertama untuk sertifikat untuk Ibu Rahma Farah-Ningrum Menkom ini sebagai moderator di TNT Talk series ke-6. Dan berikutnya untuk speaker yang tadi sudah berpartisipasi dan sudah menjadi pembicara di TNT Talk series 6 hari Kamis ini. Oke, untuk yang pertama untuk Surya Fajar, berikut sertifikat TNT Talk series ke-6 sebagai pembicara. Berikutnya adalah Mimade Dewi Handayani ya, sertifikat sebagai pembicara di TNT Talk series ke-6 ini. Yang pertama Muhammad Faisal Faris. Nah, sertifikat untuk Muhammad Faisal Faris dan pembicara di TNT Talk series ke-6. Oke, mungkin sebelum kita tutup untuk sesi dokumentasi, mohon untuk mengaktifkan kameranya semuanya. Ya, kita foto dulu untuk dokumentasi. Oke, itu 3. Ya, hanya satu slide aja ya. Oke, alhamdulillah terima kasih atas semuanya yang sudah berpartisipasi di TNT Talk series ke-6 pada hari Kamis ini. Dari segenap panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau tidak ada kesalahan. Kami tutup untuk TNT Talk series ke-6 hari Kamis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Izin live. Ya Bu.